selanjutnya mungkin eh, Bapak Ibu semua atau anggota atau calon anggota dari KSPPS BMT CSI Sejahtera juga akan lebih mengenal lagi. Ini adalah Bapak Andi Wijaya Arifin selaku General Manager Operation atau JMO dari BMT CSI Sejahtera. Mungkin tolong Pak bisa menggambarkan sedikit panjang sekilas pandang tentang KSPPS BMT CSI Sejahtera. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Rusman. KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera itu lahir pada tanggal 23 Februari 2014. Ini dibentuk. Murni pembentukan melalui AD dan ART dari keluarga besar CSI. Saya tegaskan, CSI. Seiring berjalannya waktu, kami tempuh jalur legalnya itu melalui akta pendiriannya melalui Solihin. Melalui Solihin, notaris Solihin yang ada di Tengah Tani dengan anggota 141 anggota awal pembentukannya. Dan pada waktu itu masih di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ya Pak ya. Masih berbentuk SMK. Seiring berjalannya waktu juga akhirnya dikeluarkanlah badan hukum kita dengan nomor 1152 garing BH garing MKUKM dot 2 garing 5 tahun 2014. Jadi kita murni badan hukumnya 2014 dan izin operasionalnya seluruh Indonesia. Jadi tegaskan lagi, tersusun dari situ memang kita jelas lembaga yang terpisah, usaha yang terpisah dari PT CSI, karena ini murni koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Setelah izin ditempuh legalitas melalui izin kantor pusatnya, baik SIUP TDPHO setelah kita tempuh semua, termasuk rekomendasi MUI dari Kabupaten Cirebon, melalui izin Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi koperasi kita pun punya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas tadi mengawasi produk-produk funding dan lending. Jadi simpan dan pinjamnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Desember dimunculkan perubahan anggaran dasar yang merubah kembali lagi ke simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kembali lagi ke simpanan pokok 100.000 yang bisa dicicil selama 3 bulan untuk anggota atau calon anggota. Dan simpanan wajib 10.000 per bulan. Selanjutnya di bulan akhir tahun kalau nggak salah 2014 itu muncullah izin prinsip. Izin yang usahanya koperasi kita murni simpan pinjam syariah. Jadi kita nggak bisa melenceng menjual produk-produk konvensional atau produk-produk bahan baku seperti serba usaha atau koperasi bengkel atau koperasi taksi. Murni usaha kita simpan pinjam syariah. Jadi apabila nanti ada pun itu binaan teknisnya. Binaan dari koperasinya melalui anggota. Di tahun 2015 kita sudah melakukan RAT yang pertama dengan hasil yang alhamdulillah memuaskan beserta pengelola. Terima kasih semua pengelola yang sudah memberikan semangat dan dedikasinya kepada KSPPS. Aset terakhir di 2014 itu 5 miliar. Dan 2015 nanti yang akan diadakan pada tanggal 13 Februari 2016 itu berangka di angka 11 miliar. 11 miliar Pak, itu udah final. Jadi sesuai target RAPB yang ada di 2014 itu hampir 80% terpenuhi Pak. Target yang diminta di tahun 2014. Harapannya di 2016 perjalanannya kita pun punya target untuk ada kenaikan di aset itu sekitar 1000% Pak. Mohon doanya saja, semangat kita, semangat kebersamaan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mungkin itu sekilas perjalanan KSPPS BMT ya Pak ya. Jadi harapannya
kita selaku pengelola itu diberikan amanah penuh, jaga amanah itu Pak. Khususnya ke pengelola-pengelola yang lain di kantor-kantor kas pelayanan, tolong jaga amanah itu. Dalam artian kita mengemban tugas ini memang berat, tapi kita akan memberikan yang terbaik buat anggota kita dan khususnya masyarakat seluruh Indonesia Pak. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Rusman yang bisa disampaikan silabinya. Cukup Pak. Terima kasih kepada Bapak Andi Wijaya Repin selaku GMO BMT CSI Sejahtera. Mungkin Anda lebih mengenal KSPPS BMT CSI Sejahtera itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Watamil Cakra Buana Sukses Indonesia Syariah Sejahtera. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita langsung kepada Ibu Uun Usriah selaku Manajer Operasional. Gimana Ibu, mungkin perkembangan dari KSPPS BMT CSI Sejahtera ini, perkembangannya untuk sekarang mungkin bisa bercerita tentang kantor kas atau kantor cabang yang ada di mana-mana. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk sampai saat ini kantor kas layanan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera sudah mempunyai 23 kantor kas layanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa saya bilang di seluruh Indonesia? Karena Aceh pun sudah ada. Di Aceh Tamiang tepatnya, di Bengkalis Riau sudah ada. Jadi insya Allah kalau sudah izin Penkes ini keluar di 2016, kita akan untuk progres pengembangan cabang. Itu target kita untuk terdekat untuk pelayanan. Dan kantor-kantor kas yang tersebar itu kita usahakan lebih mendekatkan kepada anggota. Anggota titik beratnya itu pasar, karena terjadi interaksi usaha itu adanya di pasar. Jadi misalnya di Sumber kita ada seperti saat ini kita lakukan talk show, itu ada kantor kasnya, yaitu di kantor kas Sumber, tepatnya dekat di Jalan Dewi Satrika, pasar yang lama mungkin. Kalau ini kan pasar sementara ya, itu di situ. Terus ada di pasar Cerancang, ada di pasar di kotanya ya, ada di Pasar Pagi, ada di Kanoman. Nah itu lebih mendekatkan. Jadi wujud-wujud dari kita pelayanan lebih mendekatkan diri kepada anggota. Baik itu dari sisi marketingnya pun kita berusaha jemput bola. Karena nggak mungkin orang pelaku usaha itu kita ganggu aktivitasnya. Jadi kita sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada anggota, bisa lewat telepon atau datang langsung, diharapkan biar lebih mengenal kembali. Kita ada di kantornya sudah banyak seperti itu. Adapun servis-servis yang bisa kita berikan yaitu 5 hari jam kerja itu dari Senin sampai Jumat. Nah, adapun event-event yang kita lakukan, misalnya open table, ada tenda, itu di hari Minggu, Sabtu kita bisa lakukan, yaitu berinteraksi langsung dengan anggota, baik itu di pasar ataupun acara-acara sosial yang sering kita lakukan. Misalnya kegiatan air bersih, terus ada donor darah, itu udah sering kita lakukan paralel seperti saat sekarang ini, kita open table di pasar biar anggota yang ada di pasar Sumber ini langsung merasakan keberadaan kita, keberadaan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Jadi mangga kepada ibu bapak yang ada di pasar Sumber ini, silahkan datang ke stand kami yang langsung melayani. Akan langsung melayani ketika ibu bapak ibu mendaftar menjadi anggota atau membeli produk-produk dari KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, akan jadi langsung bukunya ataupun yang lainnya itu akan bisa langsung sekarang. Karena kita udah sistemnya online, alhamdulillah. Jadi udah online terintegrasi dari kantor pusat, kantor kas yang satu dengan yang lainnya itu bisa online. Mungkin itu Pak Rusman sekilas tentang kantor kas dan layanan yang sudah kita punyai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih kepada Bu Un. Mungkin selanjutnya saya langsung saja kepada Bapak Windu Kusuma Sejati selaku manajer marketing. Gimana Pak tentang produk-produk funding yang ada di BMT CSI Sejahtera? Mungkin bisa menggambarkannya. Ya, terima kasih Pak Rusman Ababan. Alhamdulillah bahwa di kami untuk produk-produk dari KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera itu sangat fenomenal sekali bila dibandingkan dengan produk-produk kompetitor. Karena di kami itu sangat banyak sekali sebenarnya. Khususnya untuk fundingnya sendiri,
kita ada beberapa produk, diantaranya itu Simasa. Ya, Simasa ini merupakan simpanan masyarakat syariah. Tentunya bila dibandingkan dengan produk kompetitor, ini sangat jauh berbeda. Karena di kami hanya sifatnya wadiah dan tiap bulannya tidak ada biaya administrasi. Jadi misalkan ada calon anggota ataupun anggota yang pengen membuka simpanan Simasa ini, cukup dipermudah oleh kita. Cukup dengan membayar 135.000 itu sudah menjadi anggota. Nah, itu produk dari Simasa. Dan produk Simasa tersebut juga bisa dikonversikan ke dalam logam mulia. Contoh, apabila anggota atau calon anggota sudah memiliki simpanan di kita Simasa. Contoh misalkan ada dana di simpanannya itu 5 juta. Nah, itu bisa diambil dengan bentuk logam mulia, itu bisa di kita itu. Itu contoh dari produk Simasa. Sedangkan produk yang kedua adalah produk Siosis. Siosis ini merupakan suatu produk perencanaan berinvestasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daripada calon anggota maupun anggotanya. Misalkan calon anggota atau anggota untuk merencanakan hajatan atau untuk pendidikan. Nah, di kita ini bisa menggunakan namanya produk Siosis. Karena di Siosis ini kita juga memberikan suatu keuntungan atau profitnya itu sangat kompetitif sekali bila dibandingkan dengan produk-produk lain. Itu produk yang kedua. Dan ada produk yang ketiga, diantaranya adalah Sajadah. Sajadah ini merupakan simpanan berjangka mudoroba atau bisa dikatakan deposito. Di kami, untuk Sajadah ini, simpanan berjangka mudoroba, pengelolaan oleh kami dan akan dikelola dan dilendingkan kembali, akan memberikan suatu bagi hasil. Tentunya antara sohibul mal dengan mudorib, ya. Di sini ada suatu bagi hasil tersendiri antara 60-40. Dalam arti sohibul mal mempercayakan simpanannya ke kita dan kita kelola selama kurun waktu 1 bulan, kita akan berikan hasilnya itu adalah 40-nya dari pengelolaan dari simpanan tersebut. Nanti perhitungannya secara global, jumlah dari simpanan anggota berapa dibagi total keseluruhan daripada anggota, dikalikan hasil pengelolaan, dikalikan hasil dari untuk sohbil malnya. Nanti ada bisa disetarakan kalau secara persentasinya itu 1,3% per bulannya. Namun karena kita bersifat syariah, tidak akan memunculkan masalah itu, tapi dari hasil pengelolaannya, Pak. Jadi antara 60 dengan 40. 60 untuk sohbil mal, mudorib, yang 40-nya untuk sohbil malnya. Itu produk daripada Sajadah. Itu produk yang ketiga di kita. Dan produk yang keempat, diantaranya adalah simpanan haji dan umroh. Simpanan haji dan umroh, kita melihat masyarakat Indonesia adalah mayoritas kaum muslim. Namun kenyataannya di lapangan, banyak masyarakat kaum muslim tidak bisa atau belum bisa untuk memenuhi rukun yang kelimanya, rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat haji ataupun umrohnya. Setelah dilihat di lapangan, problem yang paling mendasar adalah masalah finansial. Itu yang menjadi acuan kami, sehingga kami membentuk atau membuat produk yang sangat fenomenal. Karena di kami ada yang namanya simpanan haji dan umroh. Simpanan haji dan umroh ini sifatnya sama, yaitu wadiah yadomama. Di sini calon anggota maupun anggota nanti bisa menabung atau menyimpan, maksudnya menyimpan simpanan haji dan umroh ini secara berkala sesuai dengan yang diinginkan. Karena di kita ada paket-paket tersendiri untuk haji dan umrohnya. Mulai dari paket A sampai paket E. Contoh untuk ibadah umroh,
anggota atau calon anggota mau menabung yang diinginkan misalkan 3.700.000 untuk paket E. Kalau sudah mencapai 3.700.000 itu baru didaftarkan untuk pemberangkatan umroh, yaitu untuk bisa berangkat tahun ke-5. Jadi anggota tidak perlu khawatir harus mengeluarkan uang banyak untuk haji atau umrohnya. Dengan cukup 3.700.000 bahwa anggota atau calon anggota bisa berangkat untuk menjalankan ibadah umroh. Itu kalau umroh. Sedangkan untuk produk hajinya sendiri, simpanan haji, kita paket yang terkecilnya atau paket E, yaitu dengan cukup membayar 15.200.000. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain untuk mendapatkan porsi itu harus membayar 25 juta dulu. Sedangkan di kita cukup satu kali bayar 15.200.000 dan insya Allah bisa berangkat. Tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak. Itu untuk produk dari Panding Mas Rusman Nababan. Terima kasih Pak Windu Kusuma Sejati selaku manajer marketing KSPPS BMT CSI Sejahtera.